bukan orang yang beragama, bukan orang yang beragama, bukan orang yang beragama. Allahu Akbar. Kita berjihad sama-sama mempertahankan negara. Allahu Akbar. Jangan ada yang takutin. Bahwa PKI ini memang OTB, bahwa PKI ini memang OTB, bahwa PKI ini memang OTB, organisasi tanpa bentuk selalu. Indonesia dalam bahaya besar. Sekitar akhir tahun 99 atau awal tahun 2000, diadakan rapat orang-orang Tionghoa di Universitas Atmajaya, kawasan Semanggi, Jakarta, yang diprakarsai oleh Mokhtar Riyadi dan anaknya James Riyadi. Inti dari rapat tersebut adalah bahwa penduduk di Cina daratan sudah mencapai hampir 2 miliar orang dan membutuhkan suatu negara untuk dijadikan kolonisasi. Strateginya adalah membuat kompleks perumahan sepanjang bibir pantai Laut Jawa. Fungsinya supaya mudah menyelundupkan barang, dan yang paling penting adalah menyelundupkan orang dari Cina daratan melalui laut langsung ke bawah kolong rumah-rumah mereka yang berada di bibir pantai. Rumah-rumah tersebut juga berguna sebagai basis pertahanan bila terjadi kerusuhan nanti. Mereka bisa langsung melarikan diri ke laut dengan speedboat yang standby di kolong rumahnya. Perhatikanlah dan lihatlah bentuk perumahan di Pluit, Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Ancol. Merubah Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal tentang presiden harus pribumi asli, diganti. Cukup hanya dengan syarat bahwa yang penting presiden harus berkewarganegaraan Indonesia, tidak harus pribumi asli. Baru-baru ini, Jawa Pos merilis berita bahwa Indonesia harus waspada karena ada 200 juta tenaga kerja asing asal Tiongkok yang akan masuk ke negara kita. Ya, 200 juta orang. Jadi sebenarnya Jokowi itu siapa bagi orang Cina? Dengan merancang Jabodetabek menjadi megapolitan dengan bantuan 5 pengembang besar, Agung Sedayu, Agung Podomoro, Sumarekon, Lipo Group, dan Sinarmas, mereka membangun apartemen Rusunami dan Rusunawa. Kemudian apartemen Rusunami dan Rusunawa diisi oleh orang-orang Tionghoa, dan tinggallah orang pribumi jadi babu, satpam, OB, dan supir. Semua bukti menyatakan kebenaran pernyataan ini. Apalagi setelah Ahok merencanakan penggusuran 130 titik pemukiman pribumi di DKI Jakarta. Program ini juga dimuluskan oleh Jokowi dengan langkah-langkah nyata yang lebih besar. Memiskinkan rakyat Indonesia dengan berbagai cara, bekerja sama dengan pemerintah Cina dalam segala bidang, dan menggantikan peran Amerika di Indonesia selama ini, dan menjual atau menggadaikan aset-aset nasional Indonesia yang vital kepada pihak Cina. Jokowi secara sengaja membuat ekonomi dan politik Indonesia carut-marut untuk membuat pribumi semakin hancur berantakan, banyak pengangguran, dan jumlah orang miskin semakin besar. Orang semacam Ahok bukanlah tanpa sengaja untuk membuat kebijakan serta bertingkah laku yang memuakan, karena dia ingin memancing amarah pribumi agar rencananya segera terlaksana. Sekarang terserah bangsa ini melawan atau membiarkan angkara murka merajalela. Ningjing melaporkan dari Beijing. Saya ingat dengan teori dominonya Pak Ali Murtopo. Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat, Jawa bagian utara. Ini adalah lorong jalannya domino dari utara. Bahwa teori domino Cina adalah mereka akan mulai membangun kekuatan ekonomi di negara kita. Kedua, memasukkan senjata secara ilegal. Ketiga, memasukkan orang. Sehingga logistik, amunisi mereka sudah siap. Orang datang di sana mau kirim 100 juta gampang aja. Kirim sejuta mati dia isi orang terus.
Yang penting senjatanya udah ada, logistiknya semua ada di sini. Dan sekarang kenyataannya, kalau kita dari Medan sampai ke Lampung, di pesisir timur, itu semua adalah bangunan-bangunan, perumahan, tempat tinggal, maaf, non-pri, mayoritas. Jawa bagian utara, mulai dari Merak, kita jalan, BSD, kita jalan lagi kemana-mana. Semua mereka sekarang diberikan izin untuk bikin pulau. Jualan apartemen tidak pernah kosong, selalu habis. Siapa yang isi? Dulu saya tanya kepada teman-teman yang itu, siapa yang beli kok bisa laku bener? Oh dari Bangka, dari Medan. Saya tanya penjabat-penjabat di Medan Bangka, tidak berkurang penduduknya. Ini dari mana orangnya? Pernah kita sensus tidak orang-orang ini? Jadi saya curiga bahwa di pemerintah kita pernah kemasukan mereka-mereka ini yang menyiapkan satu gerakan mengembalikan komunisme, karena kita ingat tahun 65 itu bukan komunis Rusia. Kita putus hubungan dengan RRC karena mulai dari situ hubungan Bapak Subandrio pada waktu itu. Jadi ada aparat-aparat kita yang pengambil kebijaksanaan di pemerintah, bahkan legislatif kita sudah kemasukan dan sudah mereka bisa memutuskan dan mengambil kebijaksanaan. Ini yang harus kita bersihkan. Dan sekarang lagi anehnya, ada yang mengatakan penjabat kita, oh biarkan saja mereka pakai kaos itu yang lambang-lambang komunis atau PKI. Itu mode lagi ngetren sekarang. Ini harus dipertanyakan. Ngerti nggak soal keamanan negara gitu? Kita selalu bicara bahaya laten. Dan saya masih mengalami zaman komunis itu. Tahun 65 saya juga ikut membasmi mereka. Bahwa PKI ini memang OTB, organisasi tanpa bentuk selalu. Dan mungkin di dalam anggota saya ada, di dalam FPI mungkin ada, yang pakai baju-baju kiai sekarang yang mengadu domba dan segala macam jadi dukun juga banyak. Apabila pemerintah melalui aparatnya tidak bisa menegakkan hukum di negara ini, maka kita bersama-sama akan menegakkan hukum kepada mereka-mereka yang Pancasilais. Terima kasih. Ide dan sebagainya. Izin Bang, terkait dengan adanya isu akan ada aksi tanggal 2. Persiapan kita sendiri seperti apa sebenarnya? Ya, Persiapan kita sendiri seperti apa? ya persiapan kita berdoa. Berdoa. Siapapun yang akan mengacau bangsa ini tidak bisa kalau kita berdoa. Ya, yang akan mengacaukan bangsa ini bukan orang yang beragama. Saya yakin itu. Dan akan berhadapan dengan TNI Polri, dengan seluruh masyarakat. Allahu Akbar. Tidak ada satupun pengkhianat-pengkhianat bangsa yang bisa hidup di negara ini. Nggak ada. Mau nantang silakan. DITI, Kar Musakar, komunis semuanya nggak bisa. Karena apa? Karena kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya. Kalau demo yang biasa, tertib, memang itu kan menyampaikan pendapat. Tapi kalau sudah berusak, kalau sudah makar, berhadapan dengan saya dan prajurit saya, dan Polri. Prajurit saya juga siap berjihad, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bersama-sama seluruh komponen masyarakat. Allahu Akbar. Kita berjihad bersama-sama mempertahankan negara. Allahu Akbar. Jangan ada yang takutin. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama kita. Allahu Terima kasih. Akbar.